Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan ke sebuah dunia paralel yang jujur aja agak aneh. Ya, dunia ini punya reputasi yang kurang baik, seolah-olah terpisah sama sekali dari kenyataan kita sehari-hari. Tapi, percaya atau enggak, dunia ini sangat-sangat mempengaruhi kita semua. Coba deh pikirin pertanyaan ini. Gimana caranya sesuatu bisa bernilai kurang dari nol? Kedengarannya mustahil banget kan? Kayak teka-teki dari buku fiksi. Tapi ini beneran kejadian loh, dan pertanyaan inilah yang jadi inti dari misteri luar biasa yang akan kita bongkar bareng-bareng hari ini. Dan ini dia angkanya, minus 37,63 dolar. Bukan, ini bukan salah ketik. Pada tanggal 20 April 2020, ini adalah harga untuk 1 barel minyak mentah West Texas Intermediate. Jadi, bukan cuma dapat minyak gratis, tapi penjualnya justru harus bayar kamu buat ngambil minyak itu. Gila kan? Di balik angka yang nggak masuk akal ini, ada kisah nyata. Kisah seorang day trader biasa, namanya Seth Shah, yang hari itu kehilangan jutaan dolar. Kata-katanya ini benar-benar menggambarkan keterkejutan yang dirasakan seluruh dunia waktu itu. Pertanyaannya, gimana kita bisa sampai ke titik ini? Oke, ayo kita bedah masalah ini. Di bagian pertama ini, kita akan coba urai satu persatu gimana sih hal yang mustahil secara finansial ini bisa jadi kenyataan. Jadi gimana ceritanya ini bisa terjadi? Nah, semuanya itu berawal dari yang namanya kontrak berjangka. Anggap aja ini janji buat beli minyak di tanggal tertentu di masa depan. Masalahnya, pas tanggal pengiriman buat bulan Mei 2020 makin deket, para pedagang ini sadar ada masalah gede banget. Gara-gara pandemi, nggak ada yang butuh minyak. Akibatnya, semua tangki penyimpanan penuh sesak. Padahal, secara hukum, mereka ini wajib nerima barel-barel minyak fisik itu. Tapi, mau ditaruh di mana? Nah, disinilah mereka panik. Satu-satunya pilihan mereka, ya bayar orang, siapa aja, buat ngambilin minyak itu. Dan inilah momen ketika pasar finansial yang abstrak bertabrakan keras dengan kenyataan fisik. Minyak yang tadinya berharga, sekarang malah jadi beban yang nilainya negatif. Kejadian gila ini sebenarnya kayak membuka sebuah jendela. Jendela ke dunia yang jauh lebih besar. Dunia yang logikanya beda banget dari dunia kita. Jadi selamat datang di Planet Keuangan. Coba bayangin deh, ini kayak alam semesta alternatif. Di sini, di planet bumi, kita bikin barang, kita kerja. Nah, di planet keuangan, mereka itu tugasnya ngasih harga ke barang-barang itu. Bahkan, mereka ngasih harga ke masa depan itu sendiri. Aturan mainnya jelas beda di sana. Nah, kalau kita bandingin perbedaannya itu kelihatan jelas banget. Di planet bumi kan, ketidakpastian itu masalah, kita nggak suka. Tapi di planet keuangan, ketidakpastian atau yang biasa disebut volatilitas itu justru jadi peluang. Kekacauan, di sanalah justru uang diciptakan. Kutipan ini benar-benar ngerangkum cara berpikir mereka dengan sempurna. Waktu kita di planet bumi ngelihat bencana dan ngerasa krisis, para pedagang di planet keuangan malah ngelihat pergerakan harga dan mencium adanya peluang. Ini kan pola pikir yang beda 180 derajat. Nah, ini dia intinya. Buat para pedagang, pasar yang stabil dan gampang ditebak itu ngebosenin. Mereka justru senang banget kalau harga naik turun secara liar, nggak peduli naik atau turun. Kenapa? Ya karena disitulah keuntungan besar bisa didapat atau hilang dalam sekejap mata. Dan dunia ini tuh nggak diam di tempat loh. Dia berevolusi secara dramatis. Sekarang ayo kita lihat gimana planet keuangan ini berubah. Dari yang tadinya penuh teriakan manusia, jadi sunyi senyap karena mesin. Dulu ya, pasar itu tempat yang super berisik, penuh sesak, mirip kayak pasar Turki gitu, di mana kita bisa baca emosi di wajah orang. Kalau sekarang, sekarang itu isinya pusat data yang steril dan sunyi, tempat di mana algoritma saling bertarung dalam keheningan total. Manusianya cuma nonton dari pinggir. Di planet keuangan yang modern ini, geografi itu bukan lagi soal kilometer, tapi soal milidetik. Para pedagang ini rela keluar jutaan dolar buat bangun menara gelombang mikro, masang kabel serat optik di dasar laut. Semuanya demi apa? Demi dapat info sepersekian detik lebih cepat dari yang lain. Karena di sini bukan soal cepat, tapi soal jadi yang pertama. Itu segalanya. Kalau kamu pikir harga minyak negatif itu udah aneh, coba tahan dulu. Karena planet keuangan ini melangkah lebih jauh lagi. Mereka berhasil menciptakan pasar untuk bencana itu sendiri. Gimana coba berinvestasi pada badai? Kedengerannya gila banget kan? Tapi ini produk keuangan yang beneran ada. Dan ini nunjukin logika paling ekstrim dari planet keuangan. Kalau sesuatu punya risiko, berarti risiko itu bisa dikasih harga, bisa dibungkus, dan bisa diperjualbelikan. Intinya sih, ini tuh kayak taruhan. Investor minjemin duit ke, katakanlah, sebuah kota. Sebagai gantinya mereka dapat bunga yang tinggi banget.
Tapi, ada tapinya. Kalau misalnya badai kategori 5 yang udah ditentuin spesifikasinya menghantam kota itu ya, puff, duit investornya hangus. Kotanya, mereka bisa pakai uang itu buat bayar biaya perbaikan. Contoh nyata ini ngejelasin banget cara kerjanya. Dulu, setelah badai Sandy ngehancurin sistem kereta bawah tanah, New York ngeluarin obligasi semacam ini. Para investor intinya bertaruh kalau badai segede itu nggak bakal terjadi lagi. Sementara itu, kota New Yorknya dapat dana seger yang mereka butuhin banget buat ngebangun pertahanan banjir. Terus, kenapa ada yang mau ngambil resiko segila ini? Jawabannya simpel, karena imbal hasilnya tinggi. Dan yang paling penting, resikonya tuh nggak nyambung sama pasar lain. Maksudnya gini, badai di Florida itu nggak peduli pasar saham lagi anjlok. Gempa bumi di Jepang juga nggak ada urusannya sama suku bunga. Jadi buat investor gede, ini cara cerdas buat nyebarin resiko mereka dengan cara bertaruh melawan alam. Dan jangan salah, ini bukan pasar kecil-kecilan loh. Ini udah jadi industri bernilai miliaran dolar yang berhasil mengubah risiko bencana alam jadi sebuah aset yang bisa diperdagangkan. Mereka berhasil ngasih harga ke sesuatu yang dulu kita anggap kehendak Tuhan. Oke, jadi pertanyaan terpentingnya adalah gimana dunia abstrak ini akhirnya mempengaruhi kita di sini di planet bumi? Apa yang terjadi kalau logika ngasih harga ke bencana ini diterapkan bukan cuma ke kota besar, tapi ke rumah kita masing-masing? Soalnya, ini bukan lagi cuma soal bencana super besar. Sekarang perusahaan-perusahaan udah pakai AI, kecerdasan buatan, buat ngitung resiko kebakaran hutan buat tiap-tiap rumah di suatu daerah. Hasilnya, mereka bikin semacam skor kelayakan asuransi yang super spesifik buat setiap rumah. Coba lihat deh bedanya. Model lama itu cuma lihat kode pos. Udah. Model baru yang pakai AI ini bisa menjalankan 682 miliar simulasi. Dia lihat jenis pohon di halaman belakang rumahmu, kemiringan tanahmu, semuanya. Ini pada dasarnya menciptakan sebuah realitas baru, di mana sebuah algoritma yang nentuin siapa yang layak dilindungi dan siapa yang dianggap terlalu berisiko. Dan disinilah kita melihat konsekuensi nyatanya bagi manusia. Warga di komunitas Bonnie Doone, California, tiba-tiba sadar kalau rumah mereka nggak bisa diasuransikan lagi. Pas kebakarannya datang, mereka ditinggal sendirian. Kenapa? Karena perhitungan dingin dari planet keuangan udah memutuskan melindungi mereka itu nggak sepadan biayanya. Mereka, pada intinya, dianggap bisa dibuang. Nah, inilah pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan bersama. Dunia yang nggak kelihatan ini, dengan aturan mainnya yang aneh dan logikanya yang dingin, ternyata makin banyak membuat keputusan tentang hidup kita di planet bumi. Dan seiring dunia ini terus membesar, kita harus mulai bertanya, siapa sebenarnya yang memegang kendali masa depan kita?